Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur dumateng ngersani Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah sekalian, yang pertama saya menyampaikan salam dari Prof. Ali yang kemarin ngebel. Salam untuk semua jamaah Masjid Al-Hidayah. Dan sekaligus mengabarkan untuk kita semua bahwa beliau sehat dan mudah-mudahan jenengan juga sehat. Nggih, sehat nggih sekarang ya? Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, kalau ada orang Arab atau orang Cina yang lahir di Surabaya, ini jenengan terus orang-orang bilang ini orang Cina atau orang Surabaya? Orang Cina. Ada orang Arab, padahal bapak-bapaknya dulu sudah di Surabaya. Bahkan mbahnya juga sudah lahir di Surabaya. Tapi walaupun lahir di Surabaya, kita ini masih mengatakan bahwa dia ini orang Arab. Kenapa kira-kira? Berarti jenengan tidak mengakui orang Arab sama Cina. Kayak biyen iki wong Cina, iki wong Arab, iki wong India, iki wong Jawa. Koyok-koyok enggak mengakui. Ya, begitulah nggih. Ya, memang begitu nggih. Jadi apa yang mau saya sampaikan bahwa kita ini sebenarnya bukan penduduk asli bumi. Bukan penduduk asli dunia ini. Penduduk mana, Pak? Surga, Masya Allah nggih. Kita ini sebenarnya penduduk surga, Pak nggih. Dan kalau pireng-pireng rencananya kita ini akan dikembalikan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Jadi kita ini walaupun lahir di dunia, karena dulu bapak kita berasal dari surga, maka kita ini boleh atau bisa dibilang penduduk surga. Dan nanti akan pulang atau dikembalikan ke surga. Maka sebenarnya rencana Allah, kita ini di dunia ini hanya singgah. Sebelum dunia kita sudah melalui dua alam. Alam apa, Pak? Sebelum kandungan, alam ruh yang kemarin disampaikan Ustaz Haji Abdul Malik. Alam ruh, kemudian kandungan. Jadi alam kandungan itu untuk menyiapkan kita ini supaya nanti bisa hidup di dunia ini. Alam kandungan. Nah, waktu di alam kandungan itu ya sebenarnya sudah cukup, sudah luas menurut bayi. Tetapi Allah punya rencana lain. Allah ingin bahwa bayi itu kemudian lahir di dunia. Yang asalnya di alam kandungan itu ya cuma segitu, kemudian dilahirkan ke dunia, ternyata luasnya sedemikian rupa. Bahkan kita pun belum pernah menjelajahi. Jadi iso sepedaan. Bayangkan kalau ngeruntel nggone kandungan ini iso apa? Meneng tok, meneng tok. 9 bulan meneng tok. Akhirnya dilahirkan di dunia. Iso nikah, iso sepedaan, iso naik pesawat. Ini tidak terbayangkan dulu Pak waktu kita masih di kandungan. Maka ketika kita ini masih di kandungan, alam dunia ini menjadi alam yang masih gaib, belum nyata. Setelah lahir baru nyata. Nah, ternyata rencana Allah tidak ada sampai di sini. Kita nanti juga akan dipindah ke alam berikutnya. Alam apa?
barzah. Alam barzah. Jadi ada hadis Nabi ngeten, Pak. Ju'ila lakumul abadu illal intiqal. Bahwa kalian semua ini diciptakan ini abadi. Abadi apa? Selamanya. Tidak akan mati. Illal intiqal, kecuali pindah alam. Lah wingi kok wong mati, mboten mati niku pindah ke alam barzah. Nah, ketika kita di alam kandungan itu yang melahirkan, sing ngeden niku ibu melahirkan. Tapi yang membuat rencana Allah, nek dereng waktune medal terus dideno kaya apa nggih mboten medal, nggih. Kecuali disobek. Nggih. Karena mencari tanggal yang bagus, durung wayahe lahir di bedel, ada yang begitu. Nah, kalau perpindahan antara alam kandungan ke alam dunia, itu ibu sing ngeden, maka perpindahan antara alam dunia ke alam barzah, niku sing ngeden awake ki mbak. Awake ki mbak sing ngeden, Pak. Jadi kata Imam Ghazali bahwa sebenarnya kita ini mengandung ruh kita sendiri. Ruh kita sendiri. Alam dunia, alam barzah. Alam barzah ini perbandingannya, jadi alam kandungan ke alam dunia ini luasnya bukan main. Ternyata alam barzah ini perbandingannya seperti alam kandungan ke alam dunia. Jadi semakin luas. Dan alam barzah sekarang ini masih gaib sebab kita belum ke sana. Wonten sing sampun pengin nggih. Mosok mboten pengin. Mboten mriko nggih. Ruwame. Ya insyaallah ruwame mulai zaman Nabi Adam, Pak nggih. Zaman Nabi Adam, nabi-nabi, rasul-rasul pun teng mriko sedaya. Ruwame insyaallah nggih. Walaupun jenengan mboten pengin, tapi suatu saat nanti pasti pengin, pasti ke sana nggih. Sebab itu sekali lagi adalah rencana Allah. Kita ini kalau belum waktunya pipis, mas diobat-abitno mboten medal, Pak. Karena itu rencana Allah. Sama dengan kita nanti, walaupun nanti kita tidak punya rencana, kalau sudah waktunya ya sepengin sendiri. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, Allah dalam merancang manusia ini luar biasa. Jadi manusia itu sebenarnya adalah makhluk halus. Roh itu makhluk halus. Roh itu makhluk halus. Kemudian ditiupkan ke kandungan ibu, kemudian di situ dilapisi dengan daging supaya mboten ngelemprek, dikei ragangan berupa tulang-tulang itu. Supaya nanti antar satu dengan yang lainnya bisa terikat, maka dikasih otot gitu. Sehingga nanti kalau sudah kira-kira nek lahir kepanasan wis gak meletek. kena banyu nggih mboten ndelewer, dilahirkan ke dunia. Sudah siap berarti. Sudah siap lahir ke dunia. Sing ngeden ibu. Nah, ketika kita nanti akan pindah ke alam barzah, maka sing ngeden kita sendiri. Sing ngeden kita sendiri. Nah, para jamaah sekalian, kalau alam kandungan tadi adalah persiapan untuk menuju alam dunia. Alam barzah itu adalah persiapan ruang tunggu untuk ke alam akhirat. Barzah ini apa, Pak? Pernah saya sampaikan kalau tidak salah. Barzah itu di surat Ar-Rahman itu yang sering kita baca, ada bainahuma barzakhul la yabghiyan. Apa itu? Barzah itu dinding yang sangat tipis, tembus pandang. Tetapi sangat kuat dinding ini. Tetapi sangat kuat. Tidak bisa satu orang pun menembusnya. Tapi tembus pandang. Itu namanya barzah. Barzakhun. Jadi di Ar-Rahman itu menceritakan ada dua lautan yang airnya tidak bisa tembus antara satu ke satunya.
Nanti bisa dilihat di YouTube itu nggih. Selat apa ya namanya lupa saya. Gibraltar nggih. Selat Gibraltar. Atau dulu di situ ada namanya bukit namanya Jabal Torik. Jangan lihat nanti di YouTube. Jadi antara air yang satu ini warnanya beda. Nggak bisa saling tembus. Ada sekatnya gitu. Nah, itu disebut dengan barzah. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita nanti sudah pindah ke alam barzah, itu kita melihat dunia masih jelas. Bahkan melihat jalan ke dunia pun masih bisa. Tetapi tidak bisa kembali ke dunia. Seperti halnya kita sekarang ini, kita ini masih bisa melihat jalan waktu kita dilahirkan itu. Tapi sudah tidak bisa kembali. Siapa yang ingin balik? Tidak bisa. Sama juga demikian kan nanti kita kalau sudah di alam barzah. Kita tahu tempat kembalinya, bahkan tembus pandang. Tembus pandang tetapi tidak bisa kembali. Tahu jalannya tapi tidak bisa kembali. Sehingga kita masih bisa dengan jelas melihat anak cucu kita, bagaimana tingkah polanya itu. Sehingga kalau kita meninggalkan anak cucu yang tidak baik, naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai, maka betapa nelangsanya orang yang berada di dalam kubur itu. Melihat anak cucunya polanya gak karu-karuan. Pun juga demikian, kita bisa melihat dengan jelas alam akhirat. Sudah ditunjukkan, sudah kelihatan yang namanya surga itu seperti apa. Bagi yang waktu di dunia baik. Bagi yang waktu di dunia jelek, sudah ditunjukkan bagaimana neraka itu. Betapa mencekamnya. Sehingga kalau di dunia ini kan baik sama orang jelek kan masih belum jelas, Pak. Belum jelas nih, masih kumpul jadi satu, sing apik belum jelas. Dan kita pun tidak boleh menghukumi atau mengejas, oh ini orang baik, ini orang jelek, tidak bisa. Tetapi nanti di alam barzah sudah ada pemisahan antara orang baik dan orang tidak baik. Kalau orang baik itu nanti akan ditempatkan di tempat yang namanya apa? Raudhah min riyadil jannah, atau biasa dipakai kata-kata jinan karena jamak. Raudhah min riyadil jinan. Orang yang baik itu nanti akan ditempatkan di tempat yang namanya Raudhah min riyadil jannah, atau taman di antara taman surga. Nggih, belum di surganya tapi sudah ditaruh di tamannya. Nah, ini kalau matinya berduaan, terus baik semua, jenengan bayangkan film India, kejar-kejaran sak bojo, kejar-kejaran, seweneng Bu, karena sudah berada di taman surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini. Tetapi kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, jelek, maka dia ditaruh di ruang tunggu yang namanya apa? Khufratan min khifarin niron. Khufratan min khifarin niron. Apa itu? Jurang-jurang di antara jurang neraka. Di sana sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan cicilan siksa. Luar biasa. Dan sudah melihat kaca, melihat kaca itu sudah diperlihatkan bagaimana siksanya nanti. Betapa mengerikannya. Nah, para jamaah sekalian, di waktu kita nanti naza atau sakara, apa sakara kemarin? Mabuk, di waktu kita trans menjelang wafat itu nanti kita akan diperlihatkan balasan-balasan terhadap amalan yang sudah kita perbuat selama di dunia. Sehingga ada kisah seorang sahabat yang namanya Sya'ban. Sya'ban ini rumahnya jauh dari masjid, kemudian kalau subuh itu di sini Pak, di pojok sebelah putih itu, kanan apa kiri? Kanan jenengan kula kiri, kiri, sebelah sana. Padahal rumahnya jauh Pak. Dia naik kuda dari rumahnya, berangkat jam 2 kalau waktu sini, berangkat jam 2 sampai
di masjid kira-kira jam 4. Nah suatu saat Sya'ban ini kok enggak kelihatan-kelihatan. Kemudian Nabi nunggu, ditunggu lama, kok enggak ada, akhirnya dikomati. Begitu selesai sholat Nabi mengatakan siapa yang tahu bagaimana keadaan Sya'ban. Enggak ada yang tahu ya Rasulullah. Kemudian siapa yang tahu rumahnya? Saya ya Rasulullah. Kalau begitu kita ke sana. Ternyata dengan jalan kaki itu kira-kira jam 8 baru nyampe rumahnya. Baru nyampe. Nah kemudian waktu di rumahnya ditemui oleh istrinya. Istrinya kemudian menceritakan bahwa Sya'ban ini kemarin wafat, meninggal dan sudah dikubur. Luar biasa. Ini pernah saya sampaikan juga kisah ini. Jadi Sya'ban ini tidak ke masjid karena wafat, karena mati. Oleh sebab itu jangan sampai kemudian di masa hidupnya jarang ke masjid atau bahkan tidak pernah sama sekali, ketika meninggal keluarganya minta disolati di masjid. Ya enggak apa-apa, boleh juga, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tetapi kan efeknya cuma sedikit, berapa persen efeknya bagi mayit itu? Berapa persennya gitu. Nah kemudian istrinya ini penasaran, sebab ketika naza itu Sya'ban mengatakan 3 kalimat. Yang pertama adalah, waduh, kenapa tidak lebih jauh? Pernah saya sampaikan. Yang kedua, waduh, kenapa tidak yang baru? Dan yang terakhir, waduh, kenapa tidak semua? Maka kemudian Nabi membacakan surat Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal hadid. Bahwa sesungguhnya kalian semuanya ini berada dalam lalai, berada dalam kelalaian dari hal ini. Maka pada hari ini kami singkapkan tutup yang selama ini menghalangi mata. Maka penglihatanmu pada hari itu, yaitu pada waktu kita nazak, itu sangat amat tajam. Sangat amat tajam. Inilah kemudian yang disingkap oleh Allah, dan kemudian Allah memperlihatkan pahala-pahala yang akan diberikan kepada Sya'ban. Yang pertama adalah ketika diperlihatkan, dia ini kan rumahnya jauh, pergi ke masjid, melihat pahala dia pergi ke masjid karena rumahnya jauh. Ini ternyata kurang jauh, Bang. Ternyata Sya'ban mengatakan, waduh, andaikan rumahku lebih jauh, maka balasannya tentu akan lebih dahsyat daripada ini. Ya, ini. Monggo sing rumahnya dekat-dekat nih golek ijolan. Sedina warung dino. Ustaz Hamid. Rumahnya paling dekat nih. 5 langkah dari masjid. Luar biasa nih. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ketika suatu saat beliau berangkat dari rumah, kemudian di tengah perjalanan menemukan orang yang sedang kedinginan, dan kalau dibiarkan sampai pagi mungkin dia meninggal, mati. Akhirnya karena waktu itu musim badai ini pasir nih, beliau menggunakan 2 baju. Maksudnya nanti yang baju luar itu ketika sampai masjid dilepas dan dia sholat dengan baju yang bagus. Ternyata sampai tengah ada orang, akhirnya baju yang luarin dilepas, kemudian dikasihkan kepada orang yang kedinginan dan diajak ke masjid. Melihat pahala itu kemudian, waduh, kenapa tidak yang baru? Andaikan yang baru kan pahalanya lebih dahsyat. Kemudian yang terakhir adalah ketika beliau sedang berbuka, kemudian mencelupkan roti ke dalam susu. Namanya mencelupkan kan mboten sedaya to, nggih. Mesti ana sing cekeli. Nah, kemudian di situ ada orang meminta-minta. Akhirnya sing dereng kecelup niku dicuwil terus dikasihkan orang yang meminta-minta. Padahal mau buka itu ya. Akhirnya itu diperlihatkan lagi dan beliau mengatakan, aduh kenapa enggak semua? Andaikan semua, maka balasannya akan semakin dahsyat. Luar biasa. Jadi sekali lagi, ketika orang itu mau nazak, maka diperlihatkan pahala-pahala yang akan diperolehnya. Sebab amalan-amalannya.
Maka kemudian hati istrinya ini tenang, oh begitu toh. Sebab sebelumnya merasa nggak tenang, ada apa suami saya ini, jangan-jangan nanti disiksa, kira-kira begitu. Nah para jamaah sekalian, jadi ketika orang itu orang baik, maka ketika nazak juga diperlihatkan hal-hal yang baik. Sehingga roh ini ketika keluar itu sebenarnya sakit. Gitu. Tetapi karena melihat hal-hal yang baik, maka sakit itu akan berkurang. Bahkan mungkin tidak serasa sakit. Seperti halnya ibu yang mau melahirkan, dia membayangkan bahwa setelah ini saya akan menimang seorang bayi, kemudian pikirannya fokus ke situ, akhirnya ketika melahirkan tidak begitu terasa sakit, yang sebenarnya sakit. Tetapi bagi orang-orang yang kehidupannya jelek, dia juga akan diperlihatkan balasan-balasan daripada amalan-amalan itu. Kenapa demikian? Kok gak diperlihatkan sing baik-baik? Sebab Allah sampai detik itu masih ingin orang ini bisa taubat. Tetapi nggih angel nggih. Karena sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan itu susah. Jadi diperlihatkan yang begitu, yang jelek, supaya barangkali dalam detik-detik waktu yang paling krusial itu barangkali bisa taubat. Tetapi sekali lagi sulit, bahkan hampir tidak bisa. Ada orang yang kehidupannya jelek kemudian di akhir hayatnya waktu nazak kemudian menjadi baik. Sulit, sebab kebiasaan. An-nasu yamutu ala ma'asyu. Kalau biasanya meso, waktu nazak yang keluar ya itu. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Nah para jamaah sekalian, maka disinilah pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji, sebab tidak ada kebaikan kecuali dua orang. La khaira illa rajulani. Yang pertama adalah alimun, yang kedua muta'alimun. Yang pertama adalah orang yang alim, yang mengajar, dan yang kedua adalah muta'allimun, orang yang belajar. Orang yang belajar. Sebab kalau kita tidak belajar, kita tidak pernah mendengarkan kajian di masjid, pokoknya mari subuh langsung mulai turu atau apa. Di situ ada kajian fikih yang disampaikan Ustaz Ma'ruf. Ketika dia sholat, tidak tahu mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang wajib. Sehingga kemudian sholatnya batal, tidak tahu. Nah ini kan bahaya. Sehingga, ini diibaratkan begini Pak, kalau ada seorang pembantu, kemudian disuruh belanja oleh majikannya, kemudian sebenarnya dikasih catatan Pak, rinci karena mau punya hajat. Ternyata catatannya tidak dibawa, budal ngono. Kira-kira oleh apa Pak? Oleh apa Bu? Angsal napa? Sembarang dituku pokoknya duit entek. Sakarepe dhewe. Paling yo butuh iki, paling butuh iki. Sembarang dituku teng pasar. Ono layangan mungkin tuku pisan. Lah aku seneng layangan, tuku pisan akhirnya. Akhirnya dari sampai rumah dimarahi oleh majikannya. Bener duit entek, bener budal nang pasar, tetapi dia tidak membawa catatan. Ibarat kita ini berpuasa, sholat dan lain-lain. Kalau kita tidak paham dengan ilmunya, seperti tadi seorang pembantu yang moro-moro budal, yang batalkan puasa tidak tahu. Urek-urek kuping batal mboten? Mboten batal, jari ini batal dan seterusnya. Hal-hal yang begini perlu dikaji, terutama masalah fikih yang disampaikan oleh Ustaz Ma'ruf. Nah para jamaah sekalian, sekali lagi bahwa kita ini nanti akan mengalami 5 alam Mbak. Alam ruh, kemudian kandungan, dunia, barzah, dan yang terakhir akhirat. Nah nanti di akhir-akhir itu Allah akan mengatakan, Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang ini berarti jiwa daripada kaum muslimin, kaum mukmin, orang-orang mukmin dipanggil oleh Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Datanglah atau kembalilah kepada Tuhanmu. Ya aku iki Tuhanmu yang selama ini engkau sembah. Datanglah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan senang dan disenangi, dengan diridhoi dan engkau juga ridho. Nah ini penting Pak nggih. Jadi ridho kepada takdir Allah itu sangat-sangat penting. Ini sering disampaikan Prof. Ali ketika PTSB. Orang yang tidak bisa ridho kepada takdir Allah, maka kata Allah, fatlub roban siwaya, golek pangeran selain aku, cari Tuhan alternatif yang lain. Silahkan keluar dari bumi kalau sampean masih mengeluh. Yang boleh itu mengadu, tidak boleh mengeluh. Apa bedanya mengadu sama mengeluh? Kalau mengeluh itu sambat itu nggih. Ya Allah, saya ini sudah zakat, sudah sholat, sudah napa malih? Ya donatur masjid kene, masjid kono, tapi kok saya masih begini ya Allah. Engkau kok kasih sakit yang seperti ini ya Allah. Itu namanya mengeluh. Kalau mengadu itu begini, wahai Allah, saya sakit. Saya ini sakit sudah lama. Engkau pasti, bahasanya Pervalin, engkau pasti bisa menyembuhkan penyakitku. Ngoten nggih. Engkau pasti bisa menyembuhkan penyakitku dan saya pasrah terhadap engkau. Apapun yang engkau berikan kepada saya. Nah, itu namanya mengadu. Jadi, wahai Allah, saya sakit, ya cuma begitu bahasanya. Tetapi kalau kenapa ya Allah, nah itu namanya mengeluh. Dan itu Allah sama sekali tidak ridho dan nanti kita ini akan diserahkan oleh Allah kepada setan. Silakan setan ini urusi bagianmu. Kira-kira begitu. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ini gini. Ini saya ini Tuhanmu yang dulu engkau sembah selama ini. Kemudian fadkhuli fi ibadi, kono kumpul karo hamba-hambaku sing saleh kono. Aja melok wong iko, kumpul kono dan seterusnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, nanti di proses yang selanjutnya adalah kono setelah kumpul jadi satu, silahkan kalian ini masuk ke surgaku. Kira-kira begitu para jamaah sekalian. Jadi kita ini sekali lagi diciptakan dalam keadaan yang abadan selamanya. Kalau sudah hidup ini ya sudah gak bisa kembali Pak. Langsung terus pindah. Kenapa dipindah-pindah? Supaya pengalaman. Jadi kita di dunia ini tugasnya adalah beramal. Sebab di dunia ini adalah tempat beramal. Ad-dunya darul amal. Bahwa dunia ini adalah tempat beramal. Laisal jaza, tidak ada balasan. Sehingga kalau ada orang yang kemudian sholatnya rajin, tapi kok kehidupan ekonominya kok pancet, ya memang dunia ini bukan tempat balasan. Ada orang yang jahat, perampok, tapi kok gak kecekel-kecekel, kok tambah sugih. Memang dunia ini bukan tempat balasan. Maka di akhirat nanti orang sudah tidak bisa bekerja apa-apa. Tinggal balasan. Seperti halnya panjenengan kalau rekreasi itu. Rekreasi itu balasan. Jenengan mengumpulkan uang untuk rekreasi itu amal. Setelah rekreasi ya sudah. Jenengan kalau rekreasi kok enggak aku tak kerja nang kono gak sedo rekreasi. Ya kerja akhirnya. Kira-kira begitu nggih. Jadi orang di dunia ini walaupun jahat seperti apapun ya tetap mendapatkan rezeki. Orang zina mari ngoten nggih pancet barangnya kena digawe zina maneh mboten peklek mboten. Orang ngrasani wong nggih. Ngoten-ngoten nggih. Ilate nggih tasik lemes, mboten mantun ngrasani terus kaku nggih mboten. Sebab sekali lagi bukan tempat balasan, tetapi tempat amal. Nanti balasannya di sana. Tetapi ada nggih. Ada sesuatu yang kemudian ditampakkan di dunia ini. Ada amalan-amalan yang balasannya itu
bisa dilihat di dunia. Misalnya adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Itu balasannya langsung disegerakan. Maksudnya ditampakkan. Orang kalau mampu berbuat baik kepada orang tuanya, itu pasti nanti anak-anaknya, nanti juga keluarganya juga baik-baik. Kira-kira begitu. Termasuk sedekah, nggih, sedekah. Sedekah itu bisa menghapus bala. Maka orang yang sering sedekah itu biasanya jauh dari bala. Kira-kira begitu. Tapi itu hanya gambar saja, bukan asli. Yang asli nanti akan kita peroleh di akhirat. Kecuali bagi orang-orang non-muslim yang biasanya langsung dibalas di dunia. Ngerti nggih? Di Mushola Tanbil Ghafilin itu banyak Pak orang Cina yang ikut nyumbang. Karena biasanya kalau habis nyumbang kembaliannya semakin banyak. Galangan-galangan orang Cina yang dari Kutisari dan seterusnya. Biasanya kalau habis nyumbang yang datang banyak. Sebab non-muslim. Allah ini maha adil Bang. Kalau non-muslim yang beramal langsung dibalas di dunia. Sebab di akhirat sudah tidak ada balasan. Tetapi kalau kita ini jangan sampai memikirkan balasan di dunia, nanti akan kecelik. Kalau sampai nanti dikasih balasan dunia, di akhirat sudah tidak dapat, kan repot. Tetapi orang mukmin itu balasannya di akhirat. Yang di dunia ini cukup saja gitu. Pokoknya cukup ngoten mawon. Pokoknya cukup, nggak usah ngersuloh. Orang kaya, orang miskin itu bedanya cuma kalau kaya itu rezekinya sudah dikasihkan, kalau miskin itu rezekinya masih ditahan, masih dibawa Allah. Jenengan seneng putih, wis dikekno dikon gawa dhewe apa digawakno? Lho bingung ta nggih? Bingung, digawakno kok aku miskin. Nek dikekno ketoke kok gak cerdas, soalnya wong rata-rata sing cerdas itu barang-barangnya itu disuruh bawa orang, termasuk uangnya. Cuma nggawa napa niki? ATM, duwe wake dititipno wong. Cuma nggawa ATM pun aman. Itu kalau orang cerdas. Bayangkan kalau orang-orang desa itu kalau punya barang itu koyok-koyok ojo dikekno wong. Jangan sampai dibawa orang. Pilih putih Pak. Digawano apa dikekno? Wis kedua-duanya pokoknya dadi miskin disyukuri wong nggih. Koncone akeh nggih. Kaya juga disyukuri. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan bahwa keutamaan orang miskin itu nanti di akhirat akan diutamakan. Sering saya sampaikan juga gitu. Akan diutamakan. Bahkan orang yang paling kaya dan orang yang paling miskin yang sama-sama masuk surga soleh itu jarak rentang waktu itu 500 tahun, Pak. Orang yang paling kaya dan yang paling miskin sama-sama masuk surga dan sama-sama soleh, itu jarak rentang waktunya 500 tahun. Engko wis bolak-balik adus andukan, bolak-balik kumpul nek bojone, kene sik nglentang tungane maksar 500 tahun. Bayangkan. Tetapi masih ada celah bagi orang kaya, terlanjur kaya. Sebab orang kaya ini walaupun pengen miskin kadang-kadang susah Bang. Ono sing teko seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin, kurmanya orang-orang Madinah yang itu busuk dibeli Pak. Ternyata setelah dibeli, ini Raja Yaman justru mencari kurma yang busuk untuk dibuat obat. Akhirnya dibeli beberapa kali lipat. Akhirnya sugih maneh Pak. Akhirnya pancene setrajen sugih nggih. Tetapi masih ada celah bagi orang yang kaya supaya didahulukan juga di akhirat. Bagaimana caranya? Nyenengno orang miskin. Nah nanti orang miskin inilah yang akan mengajak orang kaya masuk duluan. Jadi orang miskin nanti dikasih keutamaan. Kono sampean mlebu dhisik. Sampean jak wong-wong sing biyen nyenengno sampean. Dijak. Angkat tangan, sapa sing milih aku? Angkat tangan kabeh. Ojo sampean gak tahu. Nah iku biasanya nyenengno aku. Jak maru, ngoten. Jadi jangan juga menyesal ketika menjadi orang kaya nggih. Caranya begitu nggih. Pun saya kira begitu, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.